Saudara pernah memperhatikan penjajah kepiting menjajakan dagangannya? Kalau kepiting itu ditaruh di atas meja, biasanya diikat-ikat satu-satu. Tetapi konon katanya, kalaupun kepiting itu ditaruh di ember atau di keranjang secara bersama-sama, mereka sebetulnya tidak perlu diikat. Kenapa tidak perlu diikat? Karena katanya kepiting itu, jika ada satu yang mau berupaya naik memanjat dinding ember atau keranjang itu, maka kepiting yang lain dia akan menarik balik supaya si kepiting yang mau naik dan mau lolos itu jatuh kembali. Demikian juga ia akan lakukan terhadap kepiting yang lain. Ketika kepiting yang lain itu akan berusaha memanjat dinding ember atau dinding keranjang dan mau meloloskan diri, dia akan tarik balik dan menjatuhkannya. Ini dalam teori psikologi sosial, orang suka mengatakannya inilah sindroma kepiting. Sindroma kepiting ini untuk menggambarkan sikap kita manusia yang punya kecenderungan tidak senang ketika melihat ada orang yang sukses atau lebih sukses dari dirinya sendiri. Tidak senang ketika melihat ada orang yang senang. Dan kalimat umum orang seringkali mengatakan orang tidak senang dengan orang ketika melihat ada orang yang senang. Justru senang ketika melihat orang tidak senang atau ada di dalam kesulitan, ada di dalam persoalan, ada di dalam masalah. Saudara, inilah masalah kehidupan kita bersama yang seringkali kita melihat seperti itu. Betapa ada banyak orang yang tidak senang ketika melihat ada orang lain lebih baik daripada dirinya, lebih sukses daripada dirinya, lebih nyaman daripada dirinya, sehingga dia berupaya menjatuhkan orang itu. Tetapi banyak orang yang senang ketika melihat orang ada di dalam keterpurukan, di dalam kesulitan. Hal yang seperti ini muncul dari mana? Kalau kita renung-renungkan, sikap yang seperti ini, sindroma kepiting ini muncul dari rasa iri hati kita. Iri hati yang membuat kita tidak suka ketika melihat orang lain lebih baik, lebih sukses daripada diri kita. Padahal saudara, sikap iri hati ini bukan hanya merusak hubungan satu dengan yang lain, tetapi itu juga bisa merusak diri sendiri. Salomo di dalam nasihat-nasihatnya, dia mengingatkan kita di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30 tentang iri hati ini. Dan dia katakan iri hati itu bisa membusukkan tulang. Dan oleh karena itu dia mengingatkan, memberikan nasihat dengan kebijaksanaannya itu, supaya setiap kita punya hati yang tenang. Karena hati yang tenang itu dapat menyegarkan tubuh. Hati yang murni, hati yang justru berbeda dengan sikap iri hati yang akan merusak banyak hal. Inilah saudara, dalam hidup kita bersama, kita perlu mengingat bahwa kita justru saling tolong menolong di dalam kebersamaan itu. Galatia 6 ayatnya yang kedua juga mengatakan sangat jelas, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu, dia mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam kebersamaan kita, siapa orangnya yang tidak membutuhkan orang lain? Bahkan di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa lepas daripada orang lain. Dan adanya orang lain itu adalah satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi
dalam kebersamaan dengan yang lain, maka seharusnya hati yang murni, hati yang penuh kasih, berbelas kasihan. Justru kita bersyukur ketika orang ada yang lebih baik, lebih sukses dari kita. Kita bersyukur ada mereka yang lebih baik itu. Tetapi ketika kita ada dalam posisi yang lebih baik daripada mereka, maka seharusnya kita menjadi saluran berkat. Kita menjadi penolong, penopang. Karena Paulus juga mengingatkan kita tadi, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah kita sesuai dalam menapak hidup bersama ini, kita menjauhkan diri dari sikap iri hati dan membangun sikap untuk saling tolong menolong, sehingga kita bisa menyegarkan bukan cuma diri kita, tetapi kita juga bisa menjadi berkat, menguatkan yang lain.